Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Dwi Pratiwi, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari gagasan antar kelompok atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam komunikasi ini ada fungsinya. Yang pertama fungsi manajemen, terus ada feedback, ada emotional sharing, terus yang keempat ada persuasif, yang terakhir itu ada informasi action. Selanjutnya yaitu ada proses komunikasi. Nah, jadi proses komunikasi ini yang pertama ada pengirim. Nah, jadi pihak yang memulai komunikasi, dia yang mempunyai ide, informasi atau tujuan tertentu yang ingin disampaikan ke orang lain. Yang kedua ada encoding. Nah, jadi encoding ini adalah proses mengubah ide atau pikiran seseorang untuk menjadi simbol yang bisa dipahami. Nah, jadi seperti kata-kata, gambar, atau tulisan, dan memikirkan bagaimana pesan ini tersampaikan. Lalu yang ketiga itu ada pesan. Nah, jadi pesan ini itu isi dari komunikasi itu sendiri. Nah, bisa berupa informasi, instruksi, pendapat, atau perasaan. Lalu yang keempat ini adanya saluran. Nah, jadi saluran ini dia media yang dipakai untuk mengirimkan pesan, bisa berupa lisan, telepon, atau chat WhatsApp gitu ya teman-teman. Lalu yang kelima ini ada decoding. Nah, jadi decoding ini adalah proses penerima dalam menerjemahkan pesan yang diterima oleh si penerima. Nah, lalu yang keenam ini ada penerima. Jadi penerima ini adalah orang atau pihak yang menjadi target pesan. Dia yang menerima atau menangkap dan ngasih makna dari peran yang disampaikan, pesan yang disampaikan gitu ya teman-teman. Terus yang ketujuh ini ada gangguan. Nah, jadi kan biasanya tiap komunikasi itu kan selalu ada gangguan ya. Nah, jadi gangguan ini tuh hal-hal yang menghambat pesan itu biar tidak tersampaikan kepada si penerima itu. Lalu yang ke-8 ini ada umpan balik. Nah, jadi umpan balik ini gimana sih respon ini tuh menerima secara baik pesan yang dikirimnya. Lalu yang selanjutnya itu ada arah komunikasi. Nah, jadi yang pertama ini adanya komunikasi ke bawah. Nah, maksud dari komunikasi ke bawah ini adalah aliran info dari atas ke bawah gitu ya, maksudnya dari atasan ke bawah. Nah, biasanya ini berisi instruksi atau pengarahan atau penjelasan kerja. Lalu yang kedua ini ada komunikasi ke atas. Nah, jadi aliran info ini tuh dari atas gitu ya, berupa laporan kayak saran atau keluhan dan pertimbangan kerja. Lalu yang ketiga ini ada komunikasi lateral. Nah, jadi maksud dari komunikasi lateral ini adalah komunikasi antar rekan kerja yang setara dan tujuannya terkoordinasi biar pekerjaannya ini tuh lebih lancar. Yang keempat itu ada jaringan kelompok atau kelompok kecil gitu ya, tapi ini formal gitu. Nah, jadi arus komunikasi dalam kelompok kerja ini tuh mempunyai struktur. Nah, misal kayak tim proyek atau divisi-divisi tertentu gitu ya, kayak kita kan suka ikut organisasi. Nah, itu kan tiap organisasi itu kan ada divisi gitu kan ya. Lalu yang kelima itu ada settingan. Nah, jadi komunikasi informal ini bisa menyebar cepat lewat obrolan bebas atau rumor di luar jalur resmi.
Lalu yang selanjutnya ada cara komunikasi. Nah, cara kita untuk berkomunikasi itu bisa dengan lisan, bisa dengan tertulis, bisa dengan nonverbal. Untuk selanjutnya ada pilihan metode komunikasi. Nah, jadi kekayaan saluran yang pertama. Nah, jadi kekayaan saluran ini tuh seberapa lengkap ya saluran ini tuh menyampaikan pesan, makin kaya gitu ya, makin mudah dipahami gitu kan bahasanya. Nah, terus yang kedua ini ada jumlah informasi. Nah, jumlah informasi ini dia seperti batas banyak info yang bisa dikirim dalam satu proses komunikasi. Nah, lalu yang ketiga ini adalah memilih metode komunikasi. Nah, jadi maksud dari memilih metode komunikasi ini dia tuh nentuin cara penyampaian pesan yang paling efektif gitu ya, yang sesuai dengan situasi tersebut. Lalu yang keempat itu ada keamanan informasi. Nah, jadi keamanan informasi ini dia tuh menjaga pesan agar tetap aman, biar enggak biar enggak jelas gitu ya, maksudnya biar jelas ya terkirimnya. Terus atau disalahgunakan saat mengirim gitu, biar bahasanya itu tidak disalahgunakan saat mengirim gitu. Untuk materi selanjutnya dia ada hambatan-hambatan dalam komunikasi yang efektif gitu ya. Biasanya kan kita komunikasi kan selalu ada hambatannya ya, jadi tidak mungkin komunikasinya itu berjalan dengan lancar, ada mulus, mesti ada hambatan-hambatannya. Nah, jadi hambatannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada penyaringan. Jadi maksudnya ini penyaringan pesan ini sengaja atau tidak disengaja dipilih-pilih gitu ya, sehingga makna aksennya ini berubah gitu. Lalu yang kedua ini ada perspektif selektif. Nah, jadi penerima ini tuh cuma nangkep bagian pesan yang sesuai dengan sudut pandangnya. Nah, lalu yang ketiga ini ada informasi berlebihan. Nah, jadi informasi berlebihan ini adalah informasi yang terlalu banyak info, bikin pesan ini tuh sulit untuk diproses. Lalu yang keempat ini ada emosi. Nah, emosi atau mood gitu ya, atau perasaan kita tuh mengaburkan pemahaman pesan gitu kan. Terus yang kelima itu ada bahasa. Nah, jadi perbedaan istilah gitu ya, gaya berbicara atau kata yang ambigu bikin salah paham gitu. Lalu yang keenam ini adanya kesunyian. Nah, jadi kesunyian ini tuh kayak diam gitu ya, atau kurang respon. Nah, terus bikin pesan yang kita kirim itu jadi nggak jelas gitu ya. Lalu yang ketujuh itu ada kekhawatiran komunikasi. Nah, jadi adalah ya rasa takut atau rasa cemas gitu untuk ngomong. Nah, biar pesan ini tuh tidak tersampaikan gitu kan. Lalu yang terakhir ini adanya berbohong. Nah, biasanya kan kita informasi tuh suka ada yang hoax gitu ya, suka ada yang nggak valid gitu ya. Nah, jadi informasi ini tuh sengaja ditukar atau disembunyikan sehingga komunikasi ini tuh menjadi tidak akurat. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.